Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Michael dari Dokter Kontrak. Pada kesempatan kali ini saya mau ajak Pak Anton ya nanti rekan saya untuk berdiskusi mengenai apa aja sih yang kalian perlu tahu ya dari program kita DRC 101. Peserta kali ini full book hanya dalam 3 hari atau 4 hari, belum seminggu sudah full kelasnya. Ya, ini tentu kabar yang baik buat kita semua dari DRC dan juga buat kalian. Ternyata animo belajar kalian masih strong, masih kuat ya, meskipun di tengah lebaran, di tengah pandemi. Nah, lucunya saya waktu itu mengira, wah ini ngapain sih anak-anak ini kok semangat banget, masa ya harus gitunya. Nah, tapi ternyata barusan tadi saya melihat IT Asia mengadakan acaranya 2 minggu, mirip-mirip lah, bandrol di harga 2 juta. Gak tahu saya kok tiba-tiba kayak saya harus daftar, saya harus beli. Jadi ternyata sama aja saya kayak kalian, kita sama-sama budak ilmu, sukanya nguber ilmu, harganya berapapun kalau udah menarik, udah pengen belajar, udah no stopping ya. Kalau bisa, kalau kurang duit nabung, kalau misalnya apapun dibelain demi ilmu. Itu ternyata bagus sekali. Pak Anton sudah kasih request. Santai aja ya ngobrolnya ya dengan Pak Anton. Halo Pak. Halo, halo Pak. Mike. Orangnya jelas, mantap. Kalau background saya sih di dunia hukum sih, saya S1-nya lulusan dari Universitas Negeri Jember, ya kemudian S2-nya di Universitas Surabaya, UBaya. Saya sempat bergabung di kantor hukumnya Pak Peter Talawai, ya. Nah, kemudian tahun 2008 saya dilantik jadi advokat. Berarti udah 12 tahun ya Pak ya? Pegang izinnya udah 12 tahun. Ya. Saya sempat keluar, kemudian sempat jalan sebentar, kemudian ditawari oleh Bank Prima Master, ya, ditawari jadi in-house lawyer dan legal officer di sana. Jadi awalnya cuma in-house lawyer aja, sama diperbantukan di bagian remedial. Jadi kemudian saya diangkat jadi legal officer, ya, legal officer di biro direksi. Ya, jadi saya tugasnya memberikan nasihat hukum kepada direksi, ya, semua legal dari cabang-cabang Bank Prima Master yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau mau mengambil langkah hukum, mereka harus konsultasi ke saya. Akhirnya ya sempat kecantol ini di UPH ini, ya, di Universitas Pelita Harapan Surabaya sebagai dosen, dan saya dipercaya sebagai direktur LBH-nya UPH Surabaya. Kemudian sekarang bergabung dengan Ansu Gilau. Ya, oke. Keren Pak. Nah, ini banyak yang komentar nih Pak. Banyak yang bilang keren. Nah, ini ya. Keren Bang Anton. Wah, sudah punya julukan Bang di sini Bang Anton. Ada ini Bung Anton lagi. Ya, keren. Mantap, mantap. Kita mau ucapkan ya selamat datang semua. Selamat datang ke Pak Anton ya. Selamat datang Pak. Terkait dengan kelas yang akan kita adakan ya. Itu banyak yang tanya Pak tentang sertifikatnya. Nah, sertifikat ini kan di dunia hukum memang kita tahu semua ya bahwa sertifikat semua lembaga bisa saja mengeluarkan sertifikat, namun bentuk pengakuannya mungkin yang berbeda-beda. Dan ya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, ya dunia pendidikan di Indonesia itu dibagi tiga ya, dibagi tiga, yaitu pendidikan formal ya, jadi SMP, SMA, kemudian universitas. Kemudian yang kedua adalah non formal itu yang masuk kategori itu adalah kursus-kursus. Jadi kalau misalnya kamu ikut kursus komputer dan sebagainya, kursus bahasa Inggris, nah itu dia masuk dalam kategori pendidikan non formal. Kemudian di luar itu yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini sifatnya banyak ya, macam-macam. Dia tidak mungkin bukan dikatakan sebagai kursus ya, mungkin lebih dikatakan lebih ke arah training ya, ke arah training. Nah, pendidikan informal ini sifat dari sertifikatnya itu sebenarnya lebih dipakai sebagai ini ya, bukti kalau dia hanya mengikuti, tetapi tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga ya, tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga untuk mengakui sertifikat itu. Misalnya saya pernah ikut seminar motivasinya Tung Desem Waringin misalnya. Iya benar. Ya, kalau misalnya itu saya ajukan ke bank misalnya atau tempat saya bekerja sebagai salah satu bentuk pendidikan yang pernah saya lalui, nah itu tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengakui
Berarti sifatnya hanya keikutsertaan saya dekoratif ya dalam Pak ya? training. Untuk dari segi sertifikat loh ya, bukan ilmunya ya. Sertifikatnya itu fungsinya dekoratif, menambah ya. Atau mungkin aksesoris ya dari pendidikan formal yang lain. Itu ya Pak ya? Ya, dulu kita zamannya kita mungkin kuliah ya, kita sering sekali mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari seminar-seminar ya. Wah, ini mereka nih banyak Pak yang seperti itu Pak. Ya. Banyak yang ngumpulin sertifikat doang Pak, ini Pak join Pak. Jadi bisa jadi walaupun sertifikatnya itu mungkin kita nggak ikut ya, atau kita dapat mungkin karena teman kita ada panitia di sana ya. Nah itu sebenarnya sertifikat-sertifikat itu tidak memiliki nilai ya, nilai pengakuan dari pihak ketiga, tetapi adanya sertifikat itu memberikan informasi kepada pihak ketiga bahwa kita ini bisa dikatakan sering atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara otomatis tipe dari orangnya itu orang yang menyukai ilmu, ya, menyukai ilmu seperti yang tadi kamu bilang sendiri tadi. Ya, selain kamu juga ngasih training, ternyata kamu juga ikut training juga di luar kan. Ilmu, Pak. Nabung demi ilmu, kerja demi dapat ilmu lebih gitu. Nah, itu yang sangat disukai oleh pemberi kerja. Belum bicara yang lain ya Pak ya, yang masih luas nanti di bidang ya. Banyak. Di day one ya, hari pertama kita apa sih legal officer itu kita bahas Pak. Dari awal sebelum masuk ngelamarnya gimana, sampai proses interview gimana, sampai sana kerjaannya apa gitu ya Pak ya. Bakal dan bagaimana di day one ya. Nah, dan bagaimana menjadi legal officer yang tidak bisa ditolak. Gimana lamaran lu nggak bisa ditolak. Waduh, ini menarik sekali nih. Kalau gitu saya salah ya Pak ya, cuma karena itu yang terjadi. 150 Pak. Harusnya ini mahal loh ini. Karena itu yang terjadi sih gitu loh. Iya. Nah terus ini Pak, kita juga penasaran masalah ini. Banyak yang bilang loh, kok fully book, kok sudah fully book. Soalnya kan kita nggak nyangka ya Pak ya, kita baru promosi 3-4 hari udah penuh Pak 20. Nah itu banyak tanya, kuotanya nggak bisa digedein. Nah ini mungkin dari Pak Anton bisa menjelaskan kenapa kok kuotanya 20. Karena kemarin saya sempat minta request ke Pak Anton penambahan kuota, terus Pak Anton sempat nggak setuju. Nah karena banyaknya faktor-faktor. Coba ceritakan faktor untuk pesertanya aja Pak. Dari segi peserta, kenapa jumlah peserta yang terlalu banyak itu justru merugikan peserta Pak yang datang? Ya sebenarnya kan kalau kita mau ngejar duit ya, duit aja, itu mau nggak usah dibatasin, berapapun masuk duitnya kan ke kita, gitu loh. Tapi kita tujuannya bukan ke situ. Kalau kita tujuannya cuma duit aja, kita nggak akan pasang harga segitu pertama. Karena yang lain udah 1 juta. Karena gini, karena ilmu itu sebenarnya ada 2 sebenarnya. Ada ilmu yang didapat dari belajar dan ada ilmu yang didapat dari pengalaman. Ya. Nah, ilmu dari pengalaman ini itu kan harus dijalani. Iya. Tapi ada cara mempersingkat itu. Ya, ada cara mempersingkat itu dengan belajar dari orang yang berpengalaman. Wah, itu. Nah, ini yang mau saya share di sini, yang di kelas training ini, yang Michael juga pastinya juga mau share itu di situ. Kalau ya tadi kita kembali lagi kita ngejar duit, ya kita nggak usah bikin pembatasan. Sorry Pak, kalau kita ngejar duit, kita nggak usah bikin kelas kalian Pak. Kita sibuk sama klien kita. Kita kan Senin udah berangkat lagi Pak itu Pak. Udah urusan gede lagi Pak. Ini nggak ada artinya. Saya jadi kayak, waduh, ini memang kadang-kadang kalau sudah nanganin klien gitu, mau ngelirik ke dunia pendidikan tuh sedikit males ya Pak ya. Kita ini untuk bisa tetap fokus di keduanya ya Pak ya. Klien sama pendidikan tuh memang butuh dedikasi. Kalau kita bicara passion itu kepuasan. Jadi ibaratnya kita ini sudah nggak perlu ngejar lagi yang namanya duit. Kita yang kejar sekarang tuh kepuasan soalnya. Kalau duit mah datang sendiri ya. Duit nggak perlu dikejar apa ya? Kalau kita kerja passionate, duit yang ngejar kita ya Pak ya. Kayak ini nih ya, pas pendaftaran rame full book ini kita nggak itu Pak. Kita cuman pokoknya saya sama Pak Anton cuma rundingin Pak, kira-kira topik apa ya menarik yang bisa membantu mereka. Pokoknya mereka datang ke kita transfer pengalaman kita, mereka keluar
direkrut atau kembali ke bosnya lagi, itu dipikir kayak, loh, kamu liburan ini COVID ngapain aja kok tiba-tiba punya pengalaman segudang gitu ya. Kayak caranya profesionalitasnya kok beda. Nah, itu yang kita mau impartasikan gitu ya ke para peserta. Betul, Makanya nggak bisa 40 orang ya Pak ya. 20 tuh udah maksimal ya, mungkin karena untuk ini. Karena ini tadi yang kita share di sini, saya istilahnya tidak akan terlalu banyak kita bicara tentang teori lah. Kalau bicara tentang teori itu buku, mereka udah pintar, Pak. Beli buku pasti ada. Ya, mereka udah kritis, saya malah Pak. Saya lihat malah di grup chatnya, Zoom grupnya itu wow, istimewa. Tapi saya lihat ini kayaknya baca buku semua deh. Ini ada copy paste ini barang. Tapi begitu kita melakukan itu di lapangan, praktek di lapangan, itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Si Bibi sama si Niken tiba-tiba panik kan? Kok ini udah penuh, gimana ini? Udah penuh kuota tapi udah ada yang bayar. Karena kan prosedur kita kan nomor 1 transfer dulu, Pak. Nah, terus saya kan bingung. Kita kemarin sudah sepakat nggak mau lebih dari 20. Nah, ini saya tadi ambil kebijakan, Pak. Adakan batch kedua langsung. Jadi langsung saya buka tanggal 27 Juli atau enggak tanggal berapa ya? 3 Agustus atau berapa itu. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya, kita kerja 2 kali ekstra keras ya. Karena kan kita udah tulisannya, nah ini udah legalis ya, kita udah tulis pokoknya bisa daftar dengan harga segini sebelum 12 Juni. Nah karena udah terlanjur nulis, ya udah deh dibuka aja sampai Juli. Cuman kita minta waktu memang Pak, nggak bisa langsung back to back kelasnya karena kita kan mau rundingan ya Pak ya. Evaluasi lah ya, sambil minta reviewnya supaya nanti batch 2 ke depannya bisa semakin bagus, semakin belajar banyak. Karena untuk ujian juga kita akan bikin khusus, jadi nanti sehari-hari kelas itu kita mungkin pemaparan materi maksimal sejam ya Pak, dari 1,5 jam, sisanya Q&A ya Pak ya. Jadi 20 orang kita bisa pastikan dalam 2 minggu itu pasti sempat tanya, pasti ada kesempatan tanya. Kalau nggak ada kesempatan itu yang salah, seperti katanya orang-orang ini, yang salah orangnya nggak mau tanya ya. Nanti ujiannya kita juga, kalau bisa kita bikin, masih kita godok, tapi sebisa mungkin kita bikin model interview mungkin ya Pak ya, 5 orang. Jadi nanti kita tes, pokoknya mereka begitu masuk, kemampuan komunikasi, elaborasi, analisa hukumnya pasti lebih tajam jauh ya Pak ya, itu yang kita mau pastikan. Terus ada ini Pak, ada yang tanya, kalau nggak berlatar belakang hukum boleh nggak? Nah itu dari kemarin banyak Pak, ternyata ada 5 lebih Pak yang tanya tentang latar belakang. Apa bisa menyerap materi kita Pak? Ya kemungkinan besar sih bisa ya, kemungkinan besar bisa, karena memang di sini kan saya bicara tentang praktek ya, tidak melulu teori saja. Jadi karena jujur aja, ketika kita lulus ya dari suatu universitas dengan bidang ilmu yang kita tempuh ya, itu kadang-kadang jalan hidup itu bisa berbeda. Contoh misalnya seorang lulusan psikologi yang tadinya istilahnya, aku mau jadi HRD. Oke. Tapi begitu dia ternyata di HRD, ternyata tidak melulu urusan tes, ya, tidak melulu urusan psikologi karyawan, tetapi bicara mengurus tentang apa? Hukum tenaga kerja. Atau misalnya seorang lulusan ekonomi, aku nanti bakalan jadi pengusaha eksekutif dan sebagainya. Ternyata bekerja di bank, di mana mau tidak mau dia harus mengenal produk dari banknya dan melakukan pengikatan kontrak terhadap debitur. Dan dia harus paham kan, itu namanya peraturan-peraturan dari OJK, dari Bank Indonesia. Dia harus paham itu. Kalau itu dia nggak paham, habis dia. Jadi kondisi tempat kita bekerja, walaupun kita dari background apapun itu selalu bersentuhan dengan yang namanya hukum. Intinya kita mau kita batasi 20 itu demi kebaikan kalian kok. Kalau demi kita mah terima-terima aja ya, pakai satu batch, kalau bisa 100 nggak usah adain lagi. Ya udah tahun depan baru bikin lagi ya, enak di kita lah ya. Tapi kita bikin serial. Kalau perlu satu angkatan 100 dalam 1 tahun, setiap bulan ada.
Jadi kalau ada yang masih mau daftar, bisa langsung daftar sesuai dengan nomor yang sebelumnya. Tapi sorry, kita masukkan ke batch 2 ya, akhir Juli atau awal Agustus, karena yang batch ini sudah penuh dalam 4 hari ini. Jadi buruan kalau yang mau daftar, mumpung harganya masih bersahabat ya, masih terjangkau, buktinya banyak yang ambil. Sebelum nanti kita kewalahan dan harus mau nggak mau ya untuk meningkatkan kualitas juga, pakai fitur-fitur yang baru, kita tingkatkan harganya. Kita juga pakai uang ini nggak untuk kita senang foya-foya ya Pak ya. Saya kemarin juga ada beli HP itu setelah bertahun-tahun nggak ganti supaya nanti seminarnya kita pakai kamera, ternyata kamera HP ternyata lebih jelas ya. Ini buat suara kan buat kalian, saya nggak dengerin musik, bisa dicek, saya nggak punya Spotify ya. Terus habis gitu, ya terus saya nanti uangnya saya pakai untuk seminar lagi, saya timba ilmu di luar yang mahal-mahal biar kita yang makan, nanti kita kasih kalian yang murah-murah gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya kula ilmu gitu ya, supaya kalian juga bisa ikut belajar ya. Ini yang ikut seminar mungkin terakhir dapat recordingnya, kita nggak record karena yang kita bahas mungkin banyak materi spesifik yang sifatnya rahasia ya Pak. Kemarin kita juga Zoom call juga ada sebut-sebut nama-nama, jadi kita nggak publikasikan, dan juga supaya ini apa ya, yang sudah bayar bisa dapat manfaatnya. Kalau kita nanti record terus kita nanti tergoda lah istilahnya posting di YouTube ya, kan saya ngapain yang bayar gitu. Jadi karena ini sifatnya praktek sekali ya, memang kenapa kok nggak direcord ya, karena memang ini kan banyak contoh-contoh maupun cara praktek di dunia nyata. Betul. Jadi kalau sampai ini direcord terus tersebar kemana-mana, terus yang kita pakai jadi contoh ini nggak terima, jadi bahaya. Kadang nggak perlu kita sebut nama orangnya ya Pak ya, karena institusinya sendiri kita sebut itu bisa jadi masalah loh. Institusi kalau misalnya kita di kepolisian seperti ini, kejaksaan seperti ini, peradi, notaris, nah itu kan kita nggak bisa filter karena memang kita ini semangatnya mau berbagi ya Pak ya, apa yang kita alami itu yang kita ceritakan, bukan ngarang-ngarang. Nah takutnya ada yang nggak terima atau gimana, jadi memang kita limit di 20 orang peserta itu aja. Mungkin Pak Anton ada kata-kata terakhir Pak sebelum kita tutup. Tujuan kami melakukan training ini sebenarnya saya yang kasih ide sih sama Mike untuk bikin legal officer ini, karena kenapa? Saya melihat bahwa diri saya karena diri saya sendiri dulu pernah mengalami hal yang serupa. Begitu kesulitannya saya masuk mengawali karir sebagai seorang fresh graduate, semua perusahaan maunya orang yang sudah punya pengalaman. Nah, gimana saya punya pengalaman kalau tidak diberikan kesempatan? Kami berharap jadi dari dokter kontrak ini, jadi Ansugilau juga berharap bahwa dengan kalian mengikuti training ini, kalian beli pengalaman dari kami. Ya, jadikan pengalaman kami ini merubah cara mindset kalian, ya, dalam menghadapi interview atau dalam menduduki posisi sebagai legal officer. Jangan belajar dari kesalahan diri sendiri, karena berarti kamu harus salah dulu. Ya, kelamaan ya Pak ya. Kelamaan, atau kelamaan ngelamar lagi. Apalagi kalau dipecat. Harganya mahal sekali. Jadi ada yang bilang kan, pengalaman ilmu itu ilmu yang sangat mahal. Nah, ini kami share pengalaman kami. Kamu nggak perlu merasakan mahalnya pengalaman ini. Kamu nggak perlu merasakan lamanya pengalaman ini. Jadi dengan ikut ini lebih kepada pengembangan diri. Kalau saya bilang, kamu nggak butuh sertifikatnya. Ketika saya ngelamar di pekerjaan, di perusahaan, nggak dilihat itu. Nggak dilihat. Apa? Yang dilihat sama dia apa? Dengan pendapat populer ya Pak ya? Harus kumpulin sertifikat. Bawa ijazah. Sertifikat, ijazah itu penting. Ketika ditanya, lu bisa apa enggak? Itu jawabannya. Iya. Bisa apa enggak? Atau saya sering tanya gini Pak, lu pernah handle ini nggak? Jujur aja. Kalau bilang iya, kalau bilang iya, nanti salah. Bilang enggak, istilahnya bilang iya, nggak bisa apa-apa gitu. Kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Bilang enggak itu nanti sudah pasti ditolak atau kalah bersaing dengan rekrutmen yang lain ya, calon rekrutmen yang lain. Nah, ada tekniknya sebenarnya. Iya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya nanti. Tekniknya apa? Kalau mau tahu, ya silakan daftar ya Pak ya. Oke, thank you semua, thank you Pak Anton untuk sharing-sharing ilmunya. Thank you semua yang sudah hadir. Saya rasa
kalau bagi mereka yang nggak ikut seminar aja sudah bisa belajar banyak dari sini, nanti ini kita save ya, supaya bisa dinikmati. Biasanya yang lihat sampai 1.500 Pak. Kalau kita save 1.500 orang bisa lihat lebih bahkan ya, kalau semakin lama semakin lebih. Kalau mereka kalian yang haus ya, seperti kita yang budak ilmu itu ya, budak pengalaman, pengen kayak apapun kita dapat korbankan ilmu dan pengalaman, cepat join. Karena slot terbatas, harga pun untuk harga segini juga waktunya terbatas. Kalau kalian mau cari tempat lain pasti juga nggak nemu. Ya, thank you partisipasinya. Semoga kita bisa ketemu di tanggal akhir Juni dan juga 29 ya, sama akhir Juli. Oke, see you semua. Thank you. Tuhan berkati. Sehat-sehat ya. Ya. Stay safe. Oke, Pak Anton. See you nanti Pak, Senin Pak. Sampai Kita ketemu. di Oke. luar kota ya. Oke. Selasa. Oh, sorry. Ya. Senin libur. Ya. Bye-bye. Ini libur. Oke, yuk. Yuk.